Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih ibu-ibu semua ya. Yang semangat menjawab salam saya doakan ibu-ibu semua bisa berangkat umrah atau haji tahun ini. Nah, kemudian diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunaskan semua hutangnya. Amin. Nah, semangat ya ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya ibu-ibu semua. Semangat tentunya. Walaupun kondisi cuaca ekstrim, sebentar hujan, sebentar panas, namun tetap tidak mengurangi semangat kita ya ibu-ibu. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Sakinah ya, beserta jajarannya, Ibu RW. Ada Ibu RW? Ibu RT, oh ini RT ya, taklim RT. Ibu RT dan ibu-ibu semua jamaah Majelis Taklim Sakinah yang dirahmatin Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu sehingganya kita dapat berkumpul di dalam acara taklim rutin ya, RT ya ibu ya. Dan yang kedua tidak terlupa salam dan selawatnya semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sebelumnya sebelum kita memasuki sosialisasi yang kesehatan bersama Ibu Bidan Islah, kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Majelis Taklim yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Dan mohon maaf apabila mungkin kami terlambat ya ibu-ibu ya. Maklum tadi Ibu Bidan lagi membantu ada yang lahiran ya. Masya Allah. Baiklah, mungkin kita lanjut aja ya Bu Bidan, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 5 lewat berapa? Lewat 11 menit. Baiklah, kepada Ibu Bidan Islah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu-ibu. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di sini cantik-cantik. Warna bajunya itu ya cerah gitu ya, cerah tapi mendung gitu ya. Sekarang cuaca ibu-ibu ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelumnya saya minta maaf ibu-ibu nggak menepati janji ya. Saya datangnya telat karena kebetulan tadi ada yang lahiran. Sempat lahiran dulu, udah selesai baru. Sebelum ke sana pun tadi saya kondangan dulu. Kondangan ditelepon Kak buka lengkap langsung pulang. Habis itu nolong lahiran, baru langsung ke sini. Jadi agak telat ya Bu ya. Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, ibu-ibu di sini ada nggak ya yang belum kenal sama saya? Angkat tangan Bu, yang belum. Belum kenal ya Bu ya. Jadi tak kenal maka kita ta'aruf ya Bu.
Ya, perkenalkan Bu, nama panjang saya Waladatun Islam, karena kebetulan di undangan nama saya salah, jadi saya perjelas dulu, maaf ya Ibu ya. Terus nama panggilan saya Islah, kebetulan saya buka praktek di Pendawa depan ya Bu ya, Blok G ya Bu ya. Mungkin sebagian di sini ada yang sudah kenal saya, dan ada juga sebagian yang anak-anak ibunya satu sekolah dengan anak saya di TKA Islah. Jadi langsung aja kita ke topik penyuluhan kesehatan wanita ya Bu Ibu ya. Jadi untuk kesehatan wanita ini sekarang banyak ya Bu Ibu penyakit di organ reproduksi wanita kita. Contohnya apa Ibu? Coba ibunya siapa yang tahu apa sih penyakit yang sekarang marak terjadi di organ reproduksi wanita? Nah, kanker serviks. Jadi kanker serviks itu sekarang angka kematian tertinggi wanita di dunia ya Bu ya. Jadi kanker serviks sendiri itu suatu penyakit yang tumbuhnya di serviks atau di mulut rahim kita. Jadi reproduksi kita itu ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, jadi kalau misalnya bagian luar, maaf ya Bu ya, contohnya di liang vagina kita, bibir vagina, dan ada puncak senggama kita atau nama medisnya itu klitoris ya Bu. Terus kalau organ reproduksi bagian dalam, nah itu mereka mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi ada yang satu yang bagian maksudnya proses kehamilan dari pertemuan sel sperma dan sel telur, terjadinya kehamilan, lalu proses persalinan. Nah itu semua organ reproduksi yang bagian dalam. Kalau luar ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi apa sih ciri-ciri organ reproduksi kita itu dalam keadaan sehat? Siapa ibu-ibu di sini yang tahu ciri-ciri organ reproduksi kita dalam keadaan sehat? Siapa yang tahu ibu-ibu? Siapa yang tahu boleh tunjuk tangan? Ada. Nah, jadi yang pertama, organ reproduksi kita itu dikatakan sehat. Siklus menstruasi kita itu dari 24 hari sampai 35 hari kontinu setiap bulannya selalu teratur. Oh, itu the friends. Terima kasih ya Bu ya. Terus yang kedua, tidak ada keluar cairan yang berlebihan. Contohnya warnanya tidak bening dan berbau. Jadi kalau misalnya lendir kita normal, kita kan semua pasti ada mengeluarkan lendir. Yang pertama saat sebelum haid, ya. Yang kedua sesudah haid, dan yang ketiga apa Ibu? Saat berhubungan. Nah, jadi untuk lendir itu kalau misalnya keluar warnanya bening, tidak berbau, itu normal. Semua wanita pasti kita ada mengeluarkan lendir sebelum haid, sesudah haid, dan masa senggama. Nah, terus dalam waktu haid kita darah yang keluar normal, tidak berlebihan dan tidak ada nyeri perut yang berlebihan. Jadi kalau misalnya ada kita nyeri perut yang berlebihan sampai nyeri ke tulang panggul, ke bagian rahim kita, itu patut dicek Bu. Rahim kita berarti bermasalah. Dan terus yang terakhir itu keputihan. Keputihan normalnya warnanya apa Bu? Putih ya. Nah, jadi keputihan dikatakan tidak normal itu warnanya kuning sampai hijau. Terus sifatnya gatal. Siapa ibu-ibu di sini yang suka pakai panty liner? Ada? Ada ya kadang-kadang. Jadi panty liner itu sendiri ada juga aturan pemakaiannya Bu. Bukan sekadar kita pakai seharian nggak diganti, jangan. Jadi panty liner itu ada batasannya. Batasannya hanya sampai maksimal 3 jam. Lebih dari 3 jam kita harus wajib ganti. Karena kenapa? Kalau panty liner terlalu lama kita pakai, oksigen tidak masuk ke vagina kita dan bakteri numpuk di sana masuk lagi ke vagina kita, itu yang bikin memicu keputihan terjadi dan penyakit serviks atau penyakit rahim pun terjadi karena kebersihan kita kurang. Ibu ya, jadi ada cara supaya kita terhindar dari penyakit kanker serviks itu ada 2 cara. Yang pertama pap smear. Ibu-ibu pernah dengar pap smear? Nah, pap smear itu pemeriksaannya labor. Jadi lendir kita diambil, dicek di labor, hasilnya 2-3 hari itu baru keluar. Yang kedua, ibu-ibu tahu IVA. Siapa di sini yang sudah cek IVA? Ada yang pernah pasti ya. Nah, jadi IVA itu pemeriksaannya berbeda lagi. Kalau pap smear pemeriksaannya pakai lendir kita, diambil lendirnya, dicek labor, keluarlah hasilnya apakah ada sel-sel yang mengarah ke kanker serviks. Kalau seandainya ada sel-sel mengarah ke kanker serviks, pasti kita pengobatannya lebih lanjut. Dan juga kanker serviks juga ada juga obatnya Bu.
Untuk pengobatan kanker serviks itu dianjurkan pada usia 9 sampai 14 tahun anak-anak. Ada vaksinnya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah punya anak gadis 9 sampai 14 tahun kalau bisa tuh sudah divaksin kanker serviks. Saya menanyakan tentang pribadi saya dalam setahun belakangan ini 2002 saya dapat 4 kali soal usia saya memasuki usia 49 tahun. Oke, baiklah, terima kasih ya Ibu. Ya, di sini kan panggilnya Ibu, saya panggil Ayu ya. Siapa Ibu Ayu? Apa namanya? Ibu Ayu ini. Ibu iya Ayu ya. Iya. Terima kasih ya Ibu ya pertanyaannya. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Salah satunya dari faktor umur. Umur ibunya sudah 49 tahun ya. Ibu sudah mulai masuk ke tahap premenopause. Premenopause itu apa Bu? Premenopause itu tahap saat kita akan mendekati menopause. Namanya pre ya. Pre itu mendekati ya, bukan menopause. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk tahap premenopause, haid kita memang sudah tidak teratur lagi. Kadang banjir, kadang ngeplek, kadang nggak ada sama sekali. Terus emosional pun juga nggak stabil, sering nyeri-nyeri badan, sakit tulang, apalagi kadang lambung sakit, gitu ngilu-ngilu, persendian sakit, itu ibu sudah masuk ke menopause. Jadi ibu-ibu yang akan mendekati menopause atau sudah premenopause dianjurkan dan buah sekaligus banyak minum air putih. Jadi kalau sudah umur 49 itu bukan faktor hormon lagi Bu. Kecuali ibunya umurnya misalnya kalau untuk menopause kan kita 45 ke atas itu sudah premenopause ya, 45 ke atas ya. Jadi kalau misalnya 45 ke bawah itu, kalau misalnya haid kita nggak teratur, bisa jadi karena siklus hormon yang tidak teratur. Hormon itu dipengaruhi oleh pola pikiran, stres ya, dan kurang istirahat. Itu berpengaruh ke hormon haid kita. Nah, jadi berpengaruh ke hormon estrogen kita. Jadi saat kita banyak pikiran, kurang istirahat, pasti nggak bermasalah. Tapi kalau seperti yang Ayu tanyakan tadi, itu premenopause, jadi nggak apa-apa. Ya, dapat hadiah dong. Tangan dong ibu-ibu. Ayo ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Oh, belum ya? Tapi enggak, ibu-ibu di sini awet muda semua kok saya lihat segar-segar mukanya semua. Saya mau nanya Bu Bidan. Boleh. Ada hadiahnya. Nanti hadiahnya ada di sini di rumah ya. Iya. Kan Bu Bidan berpengalamannya masalah KB gitu ya di luar Madani. Ada nggak sih patokan misalkan saya dengan berat badan segini, tinggi segini, cocoknya KB apa gitu? Atau orang zodiak apa, KB-nya apa gitu? Wah, kalau KB saya pengen sama zodiak. Kalau jodoh rezeki kayaknya nyamuk ya katanya. Itu tergantung Allah lagi ya. Jadi untuk kita bahas masalah KB ya. Untuk KB itu ada 2 macam. Ada hormonal, ada non hormonal. Yang hormonal apa Bu? Suntik ya, suntik ada suntik sebulan, 3 bulan. Pil itu hormonal karena kan hormon yang kita minum sama kita suntik. Kalau non hormonal itu ya IUD, implan. Nah, dia non hormonal, dia sejenis benda atau alat yang diletakkan, maksudnya seperti implan di sini gitu. Ya kalau IUD ya di rahim, di pasangnya ya. Nah itu yang hormonal. Jadi kalau misalnya untuk KB sendiri, kalau misalnya hormonal itu tidak dianjurkan lama-lama. Nggak boleh lebih dari 10 tahun biasanya. Karena kalau misalnya kita mengkonsumsi KB terlalu lama itu mengaruhi ke kanker payudara. Hormon. Payudara, kanker payudara. Makanya kalau misalnya kita ber-KB, contohnya misalnya KB 3 bulan kan kita nggak datang haid. Nah KB 3 bulan juga nggak boleh lebih dari setahun. Udah setahun kalau bisa ganti supaya kita haid dulu. Nanti sudah haid boleh pakai lagi yang 3 bulan. Jadi di selang-seling. Jangan pakai 3 bulan terus kita pakai setahun, nggak boleh.
Kenapa? Nah, kalau untuk gemuk dan nggak gemuk tuh tergantung dari hormon kita. Kalau hormon kita cocok sampai masih suntik lagi KB itu, ya dia kuat gemuk subur jadinya. Tapi kalau misalnya kita nggak cocok dengan hormon itu tadi, bukannya nggak cocok KB ya, nggak cocok dengan hormon kita masukkan suntikan tadi, nggak bikin gemuk. Tapi kalau cocok gemuk, dia menyatu, jodoh ketemu. Jadi gemuk jadi. Nah, jadi kalau misalnya itu KB, sebenarnya kampanye aja hormonal itu takut, memasak tuh takut, karena itu jangka waktunya lama, kayak Intan juga takut, kayak Ayudi ada 5 tahun sampai 8 tahun ada, dan itu aman. Kebetulan sudah jam 6 kurang. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi, mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan di rumah. Karena kebersihan wanita ini sifatnya sepele, cuman dia sangat penting. Jadi ayolah kita sebagai wanita usia subur, jagalah kebersihan, ceklah IPA berkala setiap tahun sekali. Nanti kalau misalnya kita dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya, saya akan bahas tentang kanker payudara. Kita bahas yang sekarang lagi marak dan memang sering terjadi di wanita, yang terjadi di kita. Supaya ibu-ibunya juga lebih paham, lebih antisipasi lagi, lebih menjaga lagi kebersihannya. Ya. Terima kasih atas waktu-waktu ibu yang telah diberikan pada saya. Saya mohon maaf lagi datangnya telah tidak sesuai jam ya, tidak on time. Karena yang namanya lahiran kita nggak tahu waktunya bu. Jam 4 saya sudah siap-siap, ternyata ya ada yang lahiran, mau nggak mau saya bantu itu dulu karena 2 nyawa yang harus kita tolong. Dan saya kembalikan lagi kepada Bu Nur. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bidan Islah yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua ya Bu-Ibu ya. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita sebagai wanita ini bukan hanya cantik di luar ya Bunda ya. Kita kadang memperhatikan skincare ya supaya wajah kita cantik gitu ya. Namun kita tidak memperhatikan kecantikan dari dalam. Nah, pada hakikatnya kita juga harus memperhatikan cantik dari dalam. Bahkan kuncinya rumah tangga juga di sana ya Bunda ya. Benar yuk? Setuju ya Bu ya? Ya baiklah, mudah-mudahan kita semua menjadi wanita-wanita yang cantik luar dan dalam. Amin, Allahumma amin. Baiklah, saya kembalikan kepada Ibu MC. Mohon maaf sekiranya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.